Yordan pun berbalik ke hulunya. Ada apa hai laut sehingga engkau lari? Ada apa hai Yordan sehingga engkau ke hulu? Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Kita berbahagia karena Yesuslah sumber segalanya. Ku berbahagia, yakin. Aku bernyanyi
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara, Tuhan beserta kita semua. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur karena hari ini kita beribadah dalam momen HUT GKI Kutisari Indah. Setahun sudah kita lewati, tentu banyak hal yang kita hadapi, baik tentang perubahan, sukacita, bahkan duka cita. Namun kita mendapati banyak penyertaan Tuhan, tetap sama hingga saat ini. Dalam momen spesial ini kita merenungkan tema hamba yang dipercaya. Mari sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di gereja ini, kita merenungkan kembali, sudahkah kita menjadi gereja yang berbuah dan melipat gandakan talenta serta kepercayaan dirinya dengan taat, setia, dan bertanggung jawab. Biarlah Tuhan memandang kita GKI Kutisari Indah sebagai hamba yang setia dan dapat dipercaya olehnya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sadar siapakah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami pada kesempatan ini menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Engkaulah yang melihat isi hati kami, pikiran kami, tutur kata kami dan perilaku kami. Ampunilah dosa kami, sehingga ketika kami datang beribadah, kami tidak datang dengan sebuah rutinitas, tapi kami datang dengan sebuah hati yang takut akan Engkau,
hati yang memohon belas kasih, hati yang memohon pengampunan, dan dikuduskan dan dilayakkan, sehingga ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, kami mohon, sucikanlah kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah. Berita anugerah diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 8 sampai 9. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan bertopangkan pengharapan keselamatan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Ajaib penampanmu terang, membaru hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Mari kita akan bersama-sama kembali berdoa untuk mempersiapkan hati kita merenungkan firman dan mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, sekali lagi kami sadar bahwa hidup kami tidak terarah. Hidup kami tidak ada langkah yang benar tanpa tuntunan Engkau. Dan kami butuh Engkau menuntun kami dengan firman-Mu. Karena firman-Mu lah ada pelitah bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pada kesempatan ini kami boleh benar-benar membuka hati kami untuk firman-Mu. Bukan sekedar mendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku firman. Tolong kami Tuhan, baik di dalam pembacaan firman, baik di dalam penguraian firman, kami boleh memahami dan melakukannya dan menghidupinya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan waktu pemberitaan firman dan hamba-Mu yang terbatas ke dalam tangan Engkau. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuannya. Hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab kepada perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya engkau itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
sekalian, beberapa waktu yang lalu seorang teman saya atau sahabat saya bercerita kepada saya tentang sebuah pergumulan. Dia menceritakan bahwa dia ada seorang karyawan yang tadinya karyawan ini datang memohon pertolongan dia untuk bisa bekerja. Lalu dia memberikan kesempatan untuk karyawan ini bekerja di perusahaannya dan diberikan kepercayaan. Sehingga dia bisa bekerja dan menduduki sebuah kedudukan yang cukup lumayan. Saudara, setelah bekerja sekian lama, apa yang terjadi saudara? Dia mendapati ketika dia memeriksa keuangan, karyawan yang dia percaya ini menggelapkan keuangan perusahaan. Dan melakukan hal yang tidak benar dan tidak jujur. Waktu dia tanya, karyawan ini diam, kemudian dia ngomong, aku minta kamu kesempatan untuk menyelesaikan. Saudara, karyawan yang diminta menyelesaikan kesempatan ini bukannya menyelesaikan, tapi justru melakukan hal yang gak benar lagi, sehingga dia marah sekali. Dia mengatakan, ini seorang karyawan atau hamba yang sungguh-sungguh gak bisa dipercaya. So, ketika saya mendengarkan kalimat itu, hamba yang tidak bisa dipercaya. Seringkali kita itu merasa, kok bisa ya? Kalau kita itu mempercayai orang, kita berharap sesuatu yang baik. Dan kita tidak akan sembarangan pilih toh, orang yang dipercaya. Tapi kenapa masih bisa salah? Nah, gambaran inilah juga yang sebenarnya Tuhan mau gambarkan kepada kita melalui pembacaan firman Tuhan. Di mana di sana ada perumpamaan, ada hamba dan tuan. Digambarkan seorang tuan yang akan pergi lalu memberikan kepercayaan kepada 3 hambanya. Tapi pernahkah saudara pikir terlebih dahulu, mungkin tidak tuan ini sembarangan sih untuk mempercayakan hartanya kepada orang lain? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti tuannya udah tahu jelas. Makanya waktu firman mencatat, dia memanggil ketiga hambanya. Yang seorang dia beri 5, yang seorang dia beri 2, yang seorang dia beri 1. Kenapa? Karena dia sudah kenal, dia tahu jelas. Oh, hamba yang ini cocoknya 5, hamba yang ini cocoknya 2, hamba yang ini 1. Berarti dia sudah mengenal. Orang yang bisa mempercayakan hartanya pasti adalah orang yang sudah mengenal orang yang dipercaya. Nah, kepercayaan itu sebenarnya saudara bukannya enak-enak aja ketika kita menerima kepercayaan. Ternyata kepercayaan itu adalah kesempatan yang sedang Tuhan berikan atau Tuhan berikan. Untuk apa? Supaya kita mengenal diri kita sendiri. Siapa sih kita sebenarnya? Kita akan tahu. Orang itu akan tahu ketika diberikan kepercayaan. Saudara, ketika orang mengatakan orang itu jujur. Ya jujur kalau dikasih 100.000. Coba dikasih 10 miliar. Masih kan dia bisa jujur? Jadi ketika Anda diberikan kepercayaan, satu kepercayaan yang besar, kita akan tahu letak diri kita siapa. Nah, inilah gambaran yang ingin digambarkan firman Tuhan, bahwa ketika sang hamba itu diberikan kepercayaan oleh tuannya, supaya tuannya itu sedang mengingat, kamu itu siapa? Kamu akan lihat dengan kepercayaan yang aku berikan. Ini kesempatan kamu menunjukkan jati dirimu, kesempatan menunjukkan keberadaanmu. Kalau hamba yang punya 5 talenta itu dia langsung kerja. Dia tunjuk, ini loh aku, orang yang memang tanggung jawab, orang yang setia, orang yang bisa dipercaya. Yang 2 juga. Beda sekali dengan yang terima 1. Nah, kepercayaan itu menentukan masa depan. Jadi saudara, kita harus ngerti jelas ketika ada yang mempercayai kita. Apalagi Tuhan mempercayai kita. Itu menentukan masa depan. Ada banyak orang itu diberikan kepercayaan itu gak sadar bahwa itu penentu masa depan. Kalau kamu orang yang bisa dipercaya, maka kamu otomatis punya masa depan. Kalau orang yang diberikan kepercayaan gak bisa menggunakan kepercayaan dengan baik, pasti madesu. Tahu madesu ya? Masa depan suram. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya melihat banyak sekali orang-orang muda itu seringkali lupa ketika kepercayaan itu diberikan, dia lupa untuk menggunakan kepercayaan itu dengan baik. Atau orang dalam sebuah kedudukan, kepercayaan itu bukan
untuk cuman diterima, tapi itu merupakan kesempatan untuk engkau mengkoreksi diri, kesempatan untuk engkau mengenal dirimu, kesempatan untuk menentukan masa depanmu. Sama juga dengan kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita di dalam kehidupan di dunia ini. Setiap kita hidup di dunia ini bukan karena kita cuman hidup saja, tapi Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengenal siapa kamu di hadapan Tuhan. Dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan bagi kamu. Nah, gambaran ini menunjukkan sekali dengan jelas sekali kepada kita dengan perenungan firman. Kita akan tahu siapa Tuhan yang mempercayai kita itu. Kita akan mengenal dengan jelas. Oh, ini Tuhan bukan sembarang Tuhan. Bang, aku ini kayak gini loh. Tuhan ini bisa percayakan aku. Berarti sang Tuhan itu tahu siapa yang dipercaya. Dan dia juga ngerti apa yang harus dia lakukan. Dia juga mengenal karakter hamba-hambanya pasti. Dia juga tahu apa yang dia rindukan dari hamba-hambanya itu. Nah, saudara-saudaraku, pengenalan itu penting sekali. Dan seorang hamba yang tahu tuannya yang sudah kenal kita, sudah mengerti karakternya, sudah tahu. Dia juga merindukan kita apa? Mempunyai pengenalan yang jelas akan Tuhan kita. Saya percaya juga saudara ketika firman Tuhan ini disampaikan, Tuhan yang mempercayakan kepada hambanya itu juga kenal dengan jelas. Siapa yang namanya hamba-hambanya dan hambanya juga kenal siapa tuannya. Nah saudara, setiap hamba itu tahu sifatnya. Contohnya, kenapa yang terima 5 talenta itu langsung cepat-cepat gitu? Wah, langsung berangkat, langsung kerja. Hasil 5. Karena dia tahu, tuannya tidak mau kita cuman menerima kepercayaan, tapi kita harus mengelola kepercayaan itu dengan baik. Sama juga yang kedua, itu tahu, dia merespon. Jadi respon hamba akan menunjukkan apakah dia layak dipercaya. Jadi saudaraku yang terkasih, sama juga dengan kehidupan kita hari ini. Ketika engkau dan saya diberikan talenta oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah salah memberikan talenta kepada saudara. Ada orang diberikan suara yang bagus, ada orang diberikan kemampuan, banyak hal dia bisa kerjakan. Ada hal yang bisa dilakukan oleh satu orang, tapi tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Hanya bisa dilakukan banyak orang. Nah itu Tuhan tahu, Tuhan berikan kepada dia. Tapi bukan ketika diberikan begini. Aku loh banyak talenta, tapi diam aja gak dipakai. Enggak, Tuhan mau itu dipakai. Karena juga Tuhan tahu waktu kasih orang ini pasti pakai. Nah, kalau mau tahu orang itu sungguh-sungguh mengenal tuannya, maka ketika dia menerima talenta, dia tahu talenta yang dia ada, dia pasti merespon dengan baik. Dia mengerjakan banyak hal tanpa mengeluh. Karena dia tahu ini adalah kesempatan seorang hamba menunjukkan, membuktikan keberadaan dia, bahwa dia adalah hamba yang bisa dipercaya. Nah saudara, kalau hamba yang dipercaya itu adalah hamba yang bisa apa? Hamba yang bisa memimpin hamba pekerja lain. Dia kalau bisa memimpin, dia akan memimpin dengan baik. Dia bisa mengatur dengan baik. Tetapi kalau hamba yang tidak bisa dipercaya, ini yang celaka. Dikasih kepercayaan, kalau kita baca di dalam Matius 24, ayat 45 sampai 51, itu ada cerita lagi. Orang dikasih kepercayaan, dia malah minum-minum mabuk-mabukan, hamba yang lain dipukulin. Bukan itu. Kepercayaan itu punya nilai. Tuhan mau kita punya nilai yang baik. Tuhan mau kita supaya sungguh-sungguh menghargai. Sehingga ketika kita diberikan kepercayaan, kita bisa melakukannya dengan baik. Nah saudara, inilah yang ingin diajarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Perbedaan hamba yang baik dan hamba yang tidak baik. Perbedaannya bisa dipercaya atau tidak bisa dipercaya. Itu akan terlihat dengan jelas. Kalau kita melihat hamba yang bisa dipercaya, ketika dia menerima kepercayaan, maka dia langsung menggunakan kesempatan itu dengan baik. Dia nggak tunda-tunda.
Tapi kalau yang satunya, dia akan menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Udahlah, ngapain ngerjain mau punya urusan orang gak penting, gak percaya, gak usah deh, biarin aja, cuman satu lagi. Misalnya. Nah, tapi beda lagi. Orang yang bisa dipercaya itu berusaha maksimal dengan apa yang dipercayakan. Jadi ada 5, dia usahakan 5 jadi 5. Kalau yang gak bisa dipercaya, dia menyimpan dengan rapi, dia gak pakai. Kelihatannya baik sih, kelihatannya baik. Tapi dia, nah satu lagi, membawa hasil kepada tuannya. Yang satu apa? Nyalain tuannya. Saya kasihkan gambaran begini, saudara. Kalau hamba yang bisa dipercaya, yang ada di pikirannya, aku sudah dipercaya, aku kelola dengan baik, aku lakukan dengan baik. Kemudian apa? Aku akan tunjukkan hasil yang diberikan. Lalu aku akan membawa kepada Tuhan hasil ini. Tapi kalau orang yang tidak bisa dipercaya, dia begini, wah itu orang enak aja. Biasanya cari kambing hitam, cari orang lain yang disalahkan, cari orang lain yang bisa buat korban bagi dia. Nah saudara-saudara, akhirnya apa? Lalu dia akan menutupi kejelekannya dengan apa? Menyalahkan tuannya. Nah saudaraku yang terkasih, inilah yang seringkali tanpa sadar terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mempercayakan kita dengan banyak talenta. Tapi ada kalanya banyak orang yang sudah punya talenta, dia sorry ya Pak, saya gak punya waktu. Sorry ya Pak, saya gak bisa. Sorry ya, sorry melulu. Tapi ketika nanti dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan, dia ngomong gini, Tuhan, kapan lu suruh gua pelayanan? Wong saya gak punya kesempatan loh. Gereja itu udah kasih saya pelayanan loh. Gereja itu loh tidak mau kasih saya, buat saya bisa maju. Nah saudara, ini kenyataan sekali saudara. Ini ada di dalam kehidupan kita. Tapi firman mengatakan, alasan apa yang kamu berikan itu tidak berlaku. Karena Tuhan tahu hasil akhir itu menunjukkan siapa kamu yang sesungguhnya. Saudaraku yang terkasih, apalagi yang firman ajarkan? Apa yang dilakukan tuannya kepada hamba yang bisa dipercaya dan yang tidak bisa dipercaya? Sangat jelas. Hamba yang bisa dipercaya tuannya langsung datang begini. Waktu datang, kamu boleh masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk loh dalam kebahagiaan Tuhan. Kemudian apa? Dipercayakan hal yang lebih besar lagi. Ini satu anugerah saudara. Artinya apa? Kita bisa merasakan sukacita dengan Tuhan. Kalau hari ini kita siapa anak-anak Tuhan? Kita akan merasakan sukacita bersama Tuhan kita. Ketika kita menggunakan talenta dan karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Dia. Maka kita bisa merasakan kebahagiaan dengan Tuhan. Saya kadangkala ketika melayani capek. Belum pelayanan firman, belum pelayanan jemaat, belum ikut sinode, belum segala macam. Capek. Tapi kemudian saya merenung. Kok banyak banget ya ada hamba Tuhan yang di rumah nyantai, paling khotbah sebulan sekali. Waduh saya kok padat. Saya pikir-pikir, kenapa gua pikirin yang begitu ya? Ya udahlah saya terima karena memang Tuhan kasih saya banyak, saya harus lakukan banyak. Tapi apa yang membuat saya sukacita saudara? Setiap ketika saya melihat hasil yang saya dapatkan dari yang Tuhan percayakan. Saya merasa waduh luar biasa Tuhan tuntun. Tuhan tuntun. Saudara contohnya satu hal di dalam masa-masa pandemi ini. Kami ada satu proyek, secara manusia sulit mengerjakan proyek itu. Tapi ketika saya bekerja melakukan bagian saya dengan baik. Saya melihat aduh luar biasa Tuhan itu menolong. Proyek itu berjalan dengan baik dan anugerah Tuhan itu luar biasa lihat. Nah inilah yang dikatakan turut bahagia di dalam sukacita Tuhan. Di tengah kesulitan, di tengah apa engkau melihat ada sebuah sukacita. Ketika kau menggunakan karunia, engkau menggunakan apa yang dipercayakan kepadamu. Kemudian apa? Saya percaya. Tuhan kalau sudah berikan kepercayaan yang kecil, Dia akan berikan yang besar. Itu yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Yang 2 dapat 4 bahkan jadi lebih lagi.
Dan yang 5 menjadi 10. Bahkan yang ini sisanya kasih lagi 1 ke kamu. Artinya apa? Tuhan akan memberikan kepada orang yang bisa dipercaya jauh melebihi kemampuan dia. Kemudian apa? Kita juga perlu sadar, saudara. Ketika kita diberikan banyak, kita juga dituntut banyak. Maka itu saudara, bersyukurlah bagi setiap kita yang memiliki banyak karunia. Jangan disimpan. Saudara, saya di gereja itu ada satu koster kami, masih muda. Waktu datang itu malu-malu, saudara. Tapi saya tahu ini anak banyak talentanya. Kemudian saya ngomong sama dia, kamu itu jangan jadi orang pemalu, kamu harus menunjukkan talentamu, pakai talentamu. Akhirnya saya suruh dia mulai bergaul dengan orang jemaat. Kamu seperti jemaat, jangan jadikan dirimu koster. Hari ini luar biasa, saudara. Dia bisa gitar, dia bisa drum, dia membantu pelayanan di gereja, terutama di masa pandemi ini. Banyak hal, bahkan dia bisa baca warta. Kenapa, saudara? Dan saya melihat, ini orang begitu dipercaya, makin banyak bisa dipercaya. Sukacita gak? Sukacita. Orang semua senang. Nah, saya melihat gambaran ini, saudara. Inilah yang Tuhan juga mau kepada kita. Tuhan mau gini, kalau kamu itu dipercaya Tuhan, pakai itu maksimal. Lakukan itu dengan baik. Dan kamu percaya makin banyak kamu akan merasakan sukacita kok. Nggak akan merasa beban. Kalau beban itu masalah. Kalau orang dipercaya banyak, dia akan bersukacita. Nggak jadi beban. Kalau orang melayani menjadi beban, itu problem. Itu adalah hamba yang nggak bisa dipercaya itu. Contoh, apa bedanya hamba itu? Membuat tuannya murka. Tuannya sudah percaya dia datang gini. Tuan, kamu ini orang yang paling jahat ya. Orang yang tidak tahu diri. Menuai di tempat yang kamu tidak pernah. Memumut dari mana? Pokoknya kamu ini salah, kamu ini jahat. Aku tidak mau pakai duit. Ini namanya apa? Orang dablek nih. Salah nyalain orang. Nah, saudara, saya mau kasih tahu. Hari ini banyak anak Tuhan yang kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Cuman bisa tunjuk, nyalain. Tapi tidak pernah menggunakan talenta dengan baik. Ingat, ketika engkau dipercaya, engkau tidak menggunakan dengan baik, murka Tuhan yang datang padamu. Tuhan murka. Talenta yang ada padamu diambil. Bukannya ditambah, diambil. Artinya apa? 0, tidak ada apa-apanya. Dan saya tidak percaya dalam hidup manusia itu tidak ada apa-apanya. Semua minimal 1. Nah, maka itu saudara, jadilah hamba yang bisa dipercaya. Jangan jadi hamba yang tidak bisa dipercaya. Kalau hamba yang tidak bisa dipercaya itu selalu punya alasan kecewa lah macam-macam. Jawabannya 1. Ngomong sama kanan kirinya. Kalau kamu selalu punya alasan kecewa, artinya kamu nggak bisa dipercaya. Orang yang dipercaya itu tidak pernah kecewa. Banyak masalah gak? Misalnya saya kasih salah satu saudara yang ada di sini. Kasih uang 1 M. Tolong diusahakan ya. Ada masalah gak? Pasti ada masalah. Anda bingung pertama. Duit 1 M usaha apa ya? Mau kelola apa ya? Mau jadi apa ya? Kalau rugi gimana ya? Kalau untung gimana ya? Saya dapatnya apa ya? Masalah toh? Tapi harus dikerjakan. Beda kalau yang satunya. Dikasih duit 100 juta. 100 juta. Bisa apa? Beli kerupuk minimal. 1 truk lebih. 10 truk mungkin ya. Masih banyak. Apa yang bisa ini? Nah, itu bedanya. Cara berpikirnya berbeda. Sama menghadapi masalah tetapi tidak ada masalah. Kalau yang satu bisa jadi masalah. Yang satu enggak. Dia akan sukacita. Masalahnya beda. Akhir dari hamba yang tidak bisa dipercaya adalah dihukum. Hukumannya apa? Sungguh menyakitkan, saudara. Sudah diambil talentanya, ditempatkan, dilempar di tempat di mana ada keretak gigi. Artinya apa? Firman Tuhan tegas mengatakan kepada kita, hai engkau hamba-hambaku yang aku percayakan banyak hal kepadamu di tengah-tengah dunia ini. Kalau kau tidak pakai itu dengan baik, satu hari engkau berhadapan dengan aku. Kau berhadapan dengan aku.
Dan waktu itulah Kau menuntut pertanggungjawaban mengambil dan membuang engkau. Jadi jangan dengan gampang ngomong gini, aku ini loh anak Tuhan, sudah jadi Kristen, masuk sorga, jaminan masuk sorga. Enggak. Orang Kristen enggak jaminan masuk sorga. Orang Kristen enggak dijamin aman-aman. Saya selalu ingatkan saudara, ketika saudara itu percaya Tuhan Yesus, apa langsung masuk sorga? Masuk sorga enggak? Enggak. Kapan masuk sorganya? Masuk sorganya itu nanti loh, waktu Anda terbaring di satu tempat, ukuran 1,5 kali 2, dan di sini orang nyanyi di depan. Di seberang sana fajar bahagia. Yang di sini nyanyi di seberang sana fajar bahagia, tapi yang di sana Papa, Mama, Koko. Waduh, bahagia nggak? Itu kan dia di sorga. Nanti. Itu kenapa kerasa? Saya kan sudah dapat tiket. Percaya Tuhan. Tunggu dulu tiketnya itu asli atau palsu. Wong tiket sepak bola aja banyak yang palsu saudara di dunia ini. Benar nggak? Tiket mau nonton Jack Strafford aja banyak yang palsu. Apalagi tiket ke sorga. Karena belum lama ini saya mendengarkan ada pengajaran palsu yang baru. Nah, aliran ke Tuhan yang Maha Esa. Persis kayak Kristen. Persis. Lagu-lagunya persis. Tapi itu penyesatan. Sama gak di gereja hari ini banyak penyesatan ya? Banyak juga. Hati-hati. Jadi jangan seman bangga gini loh. Aku sudah terima nih. Masuk surga nih. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Membuktikan kamu masuk tidak itu waktu kamu dipercayakan sesuatu, kamu kerjakan dengan baik enggak? Ya enggak? Enggak bisa langsung tahu dapat tiketnya asli atau palsu. Tiket asli atau palsu itu ketika dikerjakan, dipakai dengan baik. Waktu itu kau akan mempertanggungjawabkan pada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan semua bagianku. Kau akan melakukan sebuah pelayanan finishing well. Sebuah pelayanan yang penuh dengan tanggung jawab. Saya selalu berpikir kapan ya saya bisa benar-benar seperti firman ini. Ketika saya pulang Tuhan bilang kau adalah hamba yang dapat dipercaya. Pernahkah engkau dan saya juga memikirkan itu jemaat yang dikasihi Tuhan? Ketika satu hari engkau coba-coba berhadapan dengan Tuhan, kau tanya kira-kira Tuhan akan ngomong apa? Ketika Tuhan datang, kau ngomong, Tuhan, aku sudah menghasilkan nih 5 nih. Maksimal nih sudah. Aku lakukan dengan baik. Satu lagi, aku 2 nih, sudah 2. Aku 1 nih sudah saya kerjakan. Dan Tuhan ngomong, kau hamba yang baik dan setia. Itu yang dibutuhkan. Anda jangan terkecoh dengan orang bilang kamu bagus, kamu baik. Tipuan semua saudara, saya kasih tahu. Kalau manusia memuji, hari ini puji, besok celah. Tapi kalau Tuhan itu pasti. Kejar yang itu, jangan kejar yang di dunia ini. Atau engkau adalah hamba yang mengatakan begini, Tuhan aku bukan tidak mau kerja, aku tidak tahu mau kerja apa, aku tidak dipercaya. Kau adalah hamba yang jahat. Maka Tuhan bilang, nyah engkau. Tempatmu adalah di mana ada teriakan dan keretak gigi. Waktu itu telat. Telat. Tuhan percayakan kepada kita. Bukan Tuhan tidak tahu siapa kita. Kalau Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita dalam hidup ini. Tuhan punya tujuan. Saudara, kalau Tuhan memberkati engkau menjadi orang kaya. Jangan cuma puas aku kaya, menikmati hartamu. Tanya, Tuhan kenapa kasih aku kaya? Untuk apa? Untuk aku pakai tok, terus aku mati? Atau untuk kemuliaan Tuhan? Kalau Tuhan kasih kamu badan besar kuat, emang Tuhan supaya aku ditakuti wong? Bukan, ada tujuannya. Tujuannya jelas. Kalau Tuhan kasih kamu kepintaran, bukan cuma kepintaran untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Pasti punya tujuan. Nah tanya Tuhan kenapa kasih ini? Untuk apa? Nah kalau engkau bisa menggunakan itu dengan baik. Itu
akan memuliakan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan akan mengatakan, engkau adalah hamba yang dapat dipercaya. Sama di gereja, saudara. Kalau gereja ini mau maju, semua kita yang ada diberikan talenta, dipercaya Tuhan. Setiap kita dipercaya Tuhan, kita kelola itu dengan baik. Sampai akhirnya Tuhan bilang, engkau adalah gereja yang bisa dipercaya. Saudara, saya punya teman. Dulu waktu dia masih muda, dia lulusan S2. Dia keliling, saudara. Ngelamar kerja dengan ijazah S2. Bukan S2 lulusan Indonesia loh. Lulusan Australia. Itu tahun 90-an. Lulusan Australia. Gak dapat kerjaan. Gak dapat kerjaan. Putus asa dia, saudara. Akhirnya apa? Dia ngelamar. Tidak pakai ijazah S2. Tapi ngelamar pakai ijazah apa? Ijazah SMP. Jadi apa? OB. Office boy. Wah, dia bersihin WC. Dia cerita, lu tahu nggak gaji gua berapa dulu, Dre? Gaji gua jadi office boy itu tahun 90-an 300-an. Kok lu mau sekolah jutaan bayar 300-an daripada ada kerja? Dia kerja dengan setia, dia bersihin dengan setia. Nah, dia sering membersihkan ruang kantor bosnya. Bosnya lihat, berapa kali melihat dia sambil bersihkan, baca buku, saudara. Baca buku-buku itu loh, bisnis itu, saudara. Satu kali bosnya tanya, emang lu lihat-lihat buku sambil bersihin, emang kamu bisa baca? Terus dia ngomong, bisa Pak. Terus coba isinya apa? Dia jelasin gini, loh kamu ini lulusan SMP atau lulusan apa? Sebenarnya saya ini S2 Pak. Lulusan, kaget bosnya. S2 mau jadi OB, luar biasa kamu katanya. Nah mulai, semenjak itu bosnya mulai menguji dia. Dikasih kunci apa, dikasih apa, suruh dia rapiin. Ternyata bosnya mulai menguji dia. Ditaruh uang di mana, dia ngambil. Dikasih kesempatan kerjain apa, ngambil. Sampai pada satu waktu, ada karyawannya, manajernya. Manajer bagian apa saya nggak jelas. Nah ini belagu, mengundurkan diri. Terus bosnya izinkan, silakan mengundurkan diri. Lalu di dalam rapat direksi itu dia ngomong, saya mau angkat satu orang. Wih, waktu mau diangkat sebut nama ini. Semua pimpinan yang lain itu ngomong, aku kenal orang ini. Baik, rajin, iya. Tapi dia ini OB, bagaimana mungkin? Percaya sama saya, dia bisa kerjakan. Diberikan kerjaan, saudara. Bos utama ini minta berikan. Saudara, dia langsung naik kedudukan jadi manajer. Gaji 300 berubah jadi 3,7 juta. Lumayan, saudara. Langsung berubah kedudukan. Dan dilihat memang dia bisa dipercaya. Berhasil. Sampai akhirnya dia jadi GM. Dan sangat dipercaya oleh perusahaan ini. Dan salah satu perusahaan besar yang sampai hari ini mempercayai dia. Saya nggak sebut di perusahaan apa, saudara. Tapi ini orang luar biasa. Kenapa dia bisa mencapai kedudukan yang tertinggi? Karena dia memang bisa dipercaya. Dia menggunakan apa yang ada. Dia memulai dari apa yang kecil. Nah inilah yang Tuhan juga mau kita lakukan sebagai umatnya. Tuhan tidak minta kita langsung pada ke satu hal yang tinggi. Tapi mulai dari yang kecil. Mencapai sesuatu yang besar. Amin, saudara. Maukah kita melakukan itu? Biarlah kita bisa menjadi hamba yang bisa dipercaya. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami menjadi hamba yang bukan sekedar menerima kepercayaan, tapi bisa menjadi hamba yang bisa dipercaya. Sehingga kami bisa mengelola kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan
mengikrarkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, pada saat ini kami sekali lagi ingin bersyafaat kepada Engkau. Kami berdoa bagi gereja GKI Kutisari ini. Bila gereja ini di mana mereka boleh melihat campur tangan Tuhan, bahkan boleh tepat merayakan ulang tahun gereja kembali. Dan biarlah pada momen ini, gereja ini boleh menjadikan anak-anaknya adalah anak-anak yang setia dan bisa dipercaya. Sehingga mereka boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan maksimal dengan kemampuan mereka. Kami juga mau berdoa bagi para pemimpin gereja ini, baik majelis maupun juga hambanya yang melayani di tempat ini. Kiranya Engkau yang memberkati dan menuntun, dan Engkau menjaga kesehatan, bahkan Engkau boleh memproteksi setiap pelayan di tempat ini dijauhkan dari sesuatu yang jahat, bahkan sakit penyakit. Kami juga mau berdoa bagi jemaat yang di rumah, jemaat yang ada saat ini, dalam pergumulan apapun Engkau boleh menyertai mereka. Kau boleh memberikan pertolongan dan kesehatan, bahkan juga Engkau menuntun permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pemerintahan dan negara kami. Biarlah pemerintah kami tetap tanggap dan boleh mengatasi segala permasalahan, baik ekonomi, baik keamanan, baik juga untuk penanganan virus. Sehingga ditemukan obat dan bisa menyembuhkan dan bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Karena kami tahu Tuhan, semua ini tidak bisa berjalan tanpa pertolongan Engkau. Oleh sebab itu kami serahkan semuanya kepada Engkau. Kami mohon pertolongan Engkau Tuhan. Inilah doa-doa kami panjatkan kepada Engkau. Dan kami alaskan juga Tuhan bersama dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS yang tertera pada layar, dan jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan yang ada di depan gedung gereja atau menyimpannya terlebih dulu dan memberikannya pada saat ibadah sudah diadakan kembali di gedung gereja.
Nats persembahan terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kamu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Jemaat yang terkasih, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan sepanjang kehidupan kami. Kami pada hari ini datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, membawa persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, menguduskan, menyucikannya, sehingga layak untuk dipakai bagi pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Sertai majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau memberikan hikmat bijaksana sehingga persembahan ini sungguh-sungguh hanya dipakai untuk pekerjaan Tuhan saja. Dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Utus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus Kau mengabdi bagiku. Ku utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Ku utus Kau, bersatulah teguh. Karena Bapa mengutusku, ku utus Kau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Kiranya berkat kasih sayang, kemurahan, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, anugerah keselamatan dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus, boleh menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.